Selamat pagi anak teacher di rumah. Hari ini kita masuk ke tema yang sama dengan kemarin, persatuan dalam perbedaan. Kita masuk ke subtema yang kedua, yaitu bekerja sama mencapai tujuan. Adapun materi kita hari ini adalah ciri-ciri khusus hewan, kalimat efektif, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Indonesia merdeka. Kita langsung masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu memahami ciri-ciri khusus hewan, dan juga peserta didik mampu mengubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Terus yang ketiga, mampu menjelaskan peristiwa-peristiwa setelah Indonesia merdeka. Ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu ciri-ciri khusus hewan. Yang pertama, lebah. Lebah itu termasuk hewan serangga, memiliki sengat yang terdapat di ekornya, terus menghasil madu, tubuhnya berwarna hitam kuning, ada juga hitam semua. Terus bunyinya agak mendengung, pemakan sari bunga, sengatan lebah mengandung bisa atau racun. Ya, ini dia sedikit mengenai ciri-ciri khusus lebah. Terus masuk ke yang kedua, laba-laba. Laba-laba itu merupakan hewan yang mampu membuat jaring yang berasal dari air liurnya yang sangat lengket sehingga dapat menjebak mangsanya berupa serangga kecil yang berjalan melewati jaringannya. Jadi mungkin anak teacher di rumah sudah pernah melihat. Terus yang kedua, memiliki mulut yang berbentuk seperti alat penghisap untuk memangsa-mangsa dengan cara menghisap cairan tubuh mangsanya. Itu dia ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang ketiga, memiliki bisa untuk membunuh mangsanya. Jadi ada bisa, tapi tidak semua lebah memiliki bisa. Ya, ada 200 spesies saja yang bisa berbahaya bagi manusia. Yang berikutnya adalah hanya memiliki 2 segmen tubuh, yaitu prosoma, kepala dan dada, dan abdomen atau perut. Ya, itu dia laba-laba. Sekarang kita masuk ke hewan ketiga, cumi-cumi. Cumi-cumi bertubuh lunak dan tidak bertulang belakang, tidak ada tulangnya di belakangnya. Terus memiliki tinta untuk melarikan diri dari pemangsa. Tinta ini nanti biasanya dikeluarkan, setelah dikeluarkan akan mencair dan membuat daerah di sekitarnya itu hitam atau berwarna tidak jelas, sehingga nanti disitulah kesempatan cumi-cumi untuk melarikan diri dari mangsanya. Terus yang ketiga, memiliki 8 tentakel pendek dan 2 tentakel yang panjang. Ya, masuk kita ke hewan yang keempat, yaitu gajah. Gajah ini memiliki belalai atau proboscis yang digunakan untuk banyak hal, terutama untuk bernapas, menghisap air, dan mengambil benda. Memiliki gading untuk melindungi diri dari musuh. Dan yang paling unik adalah memiliki tinggi badan 4 meter dan berat badan sampai 7.000 kg atau 7 ton. Masuk kita ke hewan yang keempat, yaitu piton. Piton itu tidak berbisa dan tidak mampu melihat sekelilingnya dengan jelas, jadi kayak kabur-kabur. Terus yang berikutnya, tidak bisa mendengar atau tuli, mampu mendeteksi suhu di sekitarnya, dan sangat ahli mendeteksi gerakan. Ya, begitu dia. Makanya kalau ular piton itu biasanya dia itu melilit sampai kencang sampai biasanya mangsanya sampai mati. Setelah mati baru dimakan atau ditelan hidup-hidup. Ya, begitu dia ular piton untuk membunuh mangsa, biasanya seperti itu. Terus yang berikutnya adalah landak. Landak itu memiliki bulu atau duri yang tajam, berfungsi untuk melindungi tubuh landak dari serangan predator atau musuh. Jadi landak itu memiliki duri, dan biasanya durinya itu sangat tajam. Ya, landak banyak terdapat pada daerah tropis dan menempati lubang-lubang tanah sehingga tidak mudah terlihat dari luar. Jadi dia tinggal di daerah situ. Ya, itulah dia penjelasan Mister mengenai ciri-ciri khusus hewan. Ada 6. Ada masih banyak hewan yang lain yang akan dijelaskan ke depan, tapi khusus hari ini sampai 6 dulu. Kita masuk ke kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Jadi ada kalimat itu yang ketika kita dengarkan kita kurang paham apa yang disampaikan. Nah, kalau kalimat efektif itu adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Nah, biasanya ciri-cirinya begini: memiliki subjek dan predikat yang jelas, tidak terdapat subjek ganda, terus predikat kalimat tidak didahului oleh kalimat yang. Predikatnya tidak didahului oleh kalimat yang. Tahu predikat kan? Predikat itu adalah kata kerja. Ya, misalnya mencubit, yang mencubit, itu nggak boleh. Misalnya memakan, yang memakan, nggak ada. Nggak boleh kata yang setelah tidak didahului oleh kata yang
predikatnya itu, ya, predikatnya itu atau kata kerjanya itu, ya. Untuk lebih jelas kita masuk ke contoh. Ada contoh dari bukumu saya ambil. Ini ada di buku pegangan kita. Pertempuran di Surabaya terjadi pada tanggal 10 bulan November tahun 1945. Ini merupakan kalimat tidak efektif. Kenapa? Karena terlalu banyak bulan November tahun 1000 ya. Seharusnya kalau yang benar adalah lihat di bawah. Pertempuran di Surabaya terjadi pada 10 November 1945. Jadi kita sudah tahu bahwa itu terjadi pada bulan November, terus pada tanggal 10, pada tahun. Jadi nggak usah lagi ditulis tahunnya, karena semua orang tahu bahwa 1945 itu adalah tahun. Oke, yang kedua adalah kepanjangan dari AFNI adalah Allied Forces Netherlands East Indies. Ini adalah kalimat tidak efektif. Kenapa? Karena ternyata ada kata yang salah seperti Allied dan Netherlands. Ya, kepanjangan dari AFNI adalah Allied Forces Netherlands East Indies. Itu dia yang benar. Oke. Contoh yang ketiga. Bendera yang dikibarkan oleh tentara Belanda dirobek-robek oleh para pemuda Indonesia di Hotel Yamato. Ini bolak-balik kata oleh. Jadi kita coba buang. Ya, yang benarnya adalah bendera yang dikibarkan tentara Belanda dirobek-robek para pemuda Indonesia di Hotel Yamato. Betul kan? Itu dia sedikit mengenai kalimat tidak efektif. Kita masuk ke peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Indonesia merdeka. Hari ini kita akan belajar ada 5 peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Indonesia merdeka. Ingat, setelah Indonesia merdeka. Artinya setelah Indonesia merdeka ada lagi ternyata peristiwa-peristiwa yang mengganggu kenyamanan atau kebebasan daripada Indonesia pada saat itu. Yang pertama adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Nih, pertempuran 5 hari di Semarang merupakan serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang pada masa transisi kekuasaan ke Belanda yang terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Adapun tokoh yang terlibat adalah Dr. Karyadi, Mr. Wongsonegoro, Dr. Sukaryo, dan Sudanco Mirza Sidarta. Itu dia tokoh-tokoh yang terlibat pada pertempuran 5 hari di Semarang. Untuk lebih jelasnya, materi ini akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya nanti. Terus yang kedua, pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dengan tentara Inggris. Peristiwa ini terjadi antara 20 Oktober sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tokoh yang terlibat adalah Letkol Isdiman, Kolonel Sudirman, M. Sarbini dan Brigadir Beton. Ya, itu dia pertempuran Ambarawa. Sekarang yang ketiga adalah pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Pertempuran ini terjadi bulan 13 Oktober 1945 sampai April 1946. Adapun tokoh yang terlibat adalah Brigjen T.E.D. Kelly, Abdul Karim, Dr. Ferdinand, Teuku Muhammad Hasan. Ini adalah tokoh-tokoh yang terlibat, ya. Terus kita masuk ke pertempuran yang keempat, yaitu pertempuran Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa antara Indonesia dengan Inggris, yaitu kebakaran besar yang terjadi di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam sekitar 200.000 penduduk Bandung. Tokoh yang terlibat Kolonel Abdul Haris, Muhammad Toha, Mayor Rukana, dan Sultan Sahrir. Nah, ini dia tokoh-tokoh ini adalah pertempuran yang terjadi pada saat setelah Indonesia merdeka. Kita masuk pertempuran yang kelima, yaitu pertempuran Manggarana Bali. Pertempuran Puputan Manggarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda dalam masa perang kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 20 November 1946. Pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil Kolonel 1 Gusti Ngurah Rai dan tokoh yang terlibat lainnya seperti Gusti Putu Wisnu. Nah, ini dia 5 pertempuran terjadi setelah Indonesia merdeka. Untuk lebih jelas nanti anak-anak di rumah kita akan belajar materi ini di pertemuan berikutnya. Jadi sampai di sini dulu materi kita hari ini.
Mudah-mudahan materi ini boleh menambah wawasan anak Mister di rumah dalam memahami materi kita